lagi dalam praktikum, mungkin dengan masa COVID ya, pandemi COVID-19 ini kita praktikum dengan kelompok yang kecil-kecil, namun tidak mengurangi makna ya, teman-teman tetap menjaga jarak ya, menggunakan masker dan juga memakai face shield ya, karena memang masa ini kita harus tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Baik, hari ini kita akan praktikum dengan mata kuliah keperawatan maternitas ya, di mana kita sudah melalui dengan beberapa teori, dan hari ini kita akan memberikan perawatan payudara kepada ibu yang habis melahirkan atau ibu postpartum ya. Oke, ada yang tahu tidak apa tujuan dari perawatan payudara? Tidak. Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan. Tujuannya untuk memperlancar air seni, air ASI ibu, dan untuk mengurangi adanya pembengkakan payudara ibu. Adalah untuk mengurangi bengkak ya pada payudara ibu, karena ibu yang postpartum itu hampir semuanya pasti merasakan bengkak pada payudaranya ya, dan juga tadi yang tujuan selanjutnya untuk memperlancar ASI dari ibu tersebut ya. Oke, kita akan mulai ya. Sebelumnya kita persiapkan dulu alat-alat yang akan digunakan ya. Juga air hangat. Kita menggunakan handuk 2 buah dan waslap ya, kiri dan kanan jadi 2 buah. Kita menggunakan baby oil atau minyak, dianjurkan sekali, bagus banget itu kita menggunakan minyak kelapa ya. Terus di sini ada kapas ya, dan juga ada bengkok untuk tempat sampah untuk kapas yang sudah digunakan. Oke, kita langsung saja ya. Seperti biasa kepada pasien kita tetap menjaga privasi dari pasien kita. Kita tutup sampiran ya, kita jaga lingkungan kita supaya dia merasa aman dan nyaman. Karena area yang akan kita lakukan ini adalah area yang hanya boleh duduk. Baik Ibu, saya mempersiapkan alat dan bahannya. Saya mau mencuci tangan dulu ya Bu ya. Kita mencuci tangan. Sebelum kita buka, kita siapkan dulu handuk ya. Handuk yang pertama, handuknya kita taruh di bawah. Lalu kita buka bra dari ibu. Permisi Bu, kita buka dulu sebentar ya Bu ya. Oke. Lalu kita tutup dari atas ya. Baik, kita pastikan nyaman ya pasien kita. Gimana Ibu? Posisinya sudah lebih enak Bu? Oke, ini ya Bu ya. Baik, yang sebelumnya kita pastikan posisi kita di belakang dari pasien kita. Tapi ingat, perlu diperhatikan jangan sampai tangan kita bersandar kepada bahu dari ibu ya, karena sudah dia merasakan kesakitan ya, bengkak pada payudaranya, terus kita sebagai perawat juga tidak menjaga etik yang baik ya, itu tidak boleh. Jadi tetap walaupun kita akan melakukan perawatan payudara dari belakang, tapi pastikan posisinya juga enak untuk pasien, enak untuk kita. Jangan sampai kalau teman-teman kita kan tingginya tidak sama nih, nah baiknya teman-teman yang mungkin kita lebih pendek, ambil aja kursi yang mungkin lebih nyaman untuk pasiennya, dan posisinya juga kita bisa santai ya. Oke, setelah itu kapas yang tadi sudah ada kita dekatkan ya, alat dan bahan. Kita berikan lotion di kapas yang ada. Lotion yang ada di kapas ini kita kompreskan kepada payudara ibu ya. Oke, ini ya Bu ya, kita kompres
seperti semit ya. Itu setelah kita kompres, kita pastikan juga saat kita mau mengangkat kapas ini, kita harus sambil membersihkan area dari payudara ibu, dari areolanya ya, daerah putingnya kita bersihkan ya. Nah, enak rasanya pastinya, dan juga kotoran-kotorannya keluar ya. Oke, setelah itu kita memijit ya daerah puting dari ibu ya. Oke, kita pijit dengan angka 12,6 dan 93. Itu teman-teman bisa lihat di jam ya. Jadi 12,6, sambil usahakan biar putingnya bisa keluar. Karena pada ibu-ibu rata-rata itu keluhannya, aduh puting saya nggak keluar, jadi sulit nih anak saya untuk minum gitu ya. Nah, 12,6, 93. Gimana ibu? Ah bu, itu hasilnya keluar ya. Nah, alhamdulillah ya bu ya. Oke. Wah, putingnya juga sudah mulai keluar. Nanti di rumah bu bisa dilakukan ya, dibantu oleh suami atau mungkin ada orang tua, mama atau mertua, ya alhamdulillah ya bisa dibantu untuk perawatan payudara ibu. Oke, sudah. Setelah itu kita tutup dulu ya, dan kita melakukan perawatan payudara. Untuk yang pertama ya, kita melakukan dengan membuka, jadi jangan dua-dua dibuka karena kita tetap menjaga privasi, karena tadi cuma mengompres tidak apa-apa dulu, tapi untuk melakukan pemijatan kita buka satu dulu ya, dimana payudara kiri ya ditopang oleh tangan kiri. Oke, tangan kiri, dan dua jari kita buat seperti ini ya. Jadi kita melakukan pemijatan 1, 2, 3, 4, 5, dilakukan sampai 10 sampai 15 kali. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, setelah itu kita tutup lagi dan kita lakukan lagi di payudara yang sebelah kanan dengan tangan kanan menopang payudara sebelah kanan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Nah, fungsi dari lotion tadi itu sangat baik ya, jadi bisa memberikan tangan kita biar lebih enak, lebih licin ya pada saat melakukan perawatan payudara pada ibu. Setelah itu tangan kita permisi ya ibu, kita lakukan dengan menempelkan tangan kita ke daerah payudara ibu. 1, kita pijat ya. 2, 3, berikan sedikit tekanan ya, jangan asal menyentuh saja, tapi ada tekanan supaya ada yang dirasakan juga ya, sehingga terjadi rasa yang lebih nyaman pada pasien dan payudaranya pun berkurang bengkaknya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah bu, alhamdulillah tuh air susunya sudah mulai keluar. 11, 12, 13, 14, 15 ya. Kita tutup lagi. Oke, setelah kita tutup, sekarang kita melakukan teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga adalah kita menggunakan kelingking kita ya terhadap payudara dari ibu. Oke, saya contohkan. Sama tekniknya ya. Kita buka satu dulu, handuknya bagian sebelah kiri, dengan tangan kiri menopang payudara ibu sebelah kiri. Oke, kita lakukan 10 sampai 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
yang sebelah kanan juga, tangan kanan yang menopang dan tangan kiri telapak kelingkingnya boleh melakukan pemijatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, teknik pemijatan sudah selesai ya. Alhamdulillah Bu, payudaranya sudah sedikit berkurang nih dan ASINya sudah mulai keluar-keluar ya Bu ya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan kompres ya. Baik. Tadi yang sudah kita siapkan, di mana yang baskom yang warna merah ini adalah air hangat ya, dan ini adalah air dingin ya. Gunanya adalah untuk bagaimana bisa terjadi pembukaan pelebaran dari pembuluh darah ibu di payudaranya ya, jadi vasodilatasi, vasokonstriksi, yaitu teman-teman buka kembali, baca kembali bahwa itu bisa diberikan dengan air hangat dan juga air dingin. Dalam perawatan payudara nanti, pengompresan kita lakukan dulu dari air hangat, air dingin, air hangat, air dingin, air hangat, dan ditutup ke air dingin ya. Jadi harus ditutup dengan air dingin ya, supaya dia menutup kembali ya. Jadi dari pelebaran tadi dia mulai mengecil atau vasokonstriksi tadi ya. Oke, kita ambil. Baik, kita taruh 2 waslap ini ya ke yang air hangat ya. Yang hangat itu yang nyaman ya, jangan juga hangatnya ke panas, jadi juga tidak enak ke pasien kita, bahkan ke tangan kita ya. Baik, permisi ya Bu ya. Ya, kadang kita bisa anjurkan ke pasien kita untuk dia mungkin mau pegang sendiri biar mungkin dia lebih nyaman ya, karena kalau kita terlalu sentuhnya kelamaan terhadap payudara juga mungkin dia rasa tidak nyaman ya. Oke, udah air hangatnya. Oke, kita ganti dengan air dingin. Boleh Bu, nggak apa-apa kalau Ibu mau pegang sendiri ya. Lebih enak ya Bu ya. Sudah tidak terlalu rasa bengkak ya Bu ya. Baik, setelah itu ganti lagi air dingin, air hangat. Bisa kita rasakan aja ya rasa kainnya gitu, kalau udah hangatnya sudah tidak terlalu terasa lagi, kita bisa langsung lagi kurang lebih 30 menit sampai 1 menit ya. Oke, setelah itu kita ke air dingin yang terakhir. Nanti perawatan seperti ini Bu bisa dilakukan di rumah ya, dibantu. Nanti kan tadi sudah tidak terlalu sulit lah untuk melakukannya, jadi sama tadi suaminya ya bisa membantu untuk perawatan payudaranya seperti ini. Jadi bengkak-bengkak yang terjadi dalam payudara ibu bisa tidak terlalu sakit juga ya, jadi karena bengkaknya berkurang. Oke, sudah dengan air dingin, gunakan handuk yang tadi kita gunakan ini untuk melap atau membersihkan daerah payudara ibu. Nah, gimana Bu? Lebih enak Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Lebih, sudah tidak terlalu bengkak, asnya juga sudah mulai keluar. Oke. Lalu kita pakaikan pakaian ibu ya, itu hal yang penting harus kita lakukan. Ya, oke Bu, tangannya.
juga. Nah, siap Bu. Baik, perawatan payudaranya sudah selesai ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah ya Bu ya. Ya nanti terus dilakukan. Nanti kalau Ibu memberikan menyusu pada anaknya, pada diri bayinya, kalau sudah yang dikasih di sebelah kanan, misalnya dia tidur, istirahat, 2 jam selanjutnya dia minum lagi, Ibu kasih lagi yang kiri, bergantian, jangan kanan terus Bu, supaya tadi produksi ASINya pun bisa bergantian. Ya karena kan kalau ini sudah diminum, berarti kan harus diproduksi, disiapkan. Berarti nanti yang sebelah kiri dikasih dulu sehingga yang ini bisa diproduksi kembali ya. Jadi itu ya ASINnya juga banyak, ya adiknya juga bisa menikmati dari ASI dari ibu ya. Lalu ibu juga jangan lupa untuk makan makanan yang sayur-sayuran ya, yang berkuah, banyak minum air putih ya supaya ASINya juga produksinya lebih banyak. Oke Bu ya, saya rasa mungkin perawatan payudara hari ini cukup ya. Semoga ibu nanti bisa memberikan ASINya bisa lebih banyak lagi kepada bayinya. Oke Bu, silakan kembali ke tempat tidurnya. Kita sudah memberikan informasi ya kepada pasien kita terhadap apa yang boleh kita lakukan, tujuannya, bahkan kita pun memberikan pendidikan kesehatan supaya ibunya jangan sampai asal memberikan ASI tapi dia tidak mengisi kembali nutrisi yang baik, yang sehat dan bergizi ya. Alat-alat juga sudah kita siapkan, kita kembalikan ke tempatnya kembali. Baik adik-adik, itu saja praktikum hari ini. Nanti teman-teman bisa melakukan satu-satu, praktek sendiri-sendiri lagi. Nanti saya boleh lihat apa yang sudah teman-teman. Oke, saya akhiri praktikum hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Pagi Bu.